kamera masing-masing. Oke, sekali lagi, silakan dinyalakan kameranya, sehingga kita bisa segera mulai perkuliahan. Baru 4 orang ini yang menyalakan kamera, tunggu yang lain. Baru 5 orang yang menyalakan kamera, yang lainnya belum. Saya akan tunggu sampai semua menyalakan kamera. Oke. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya akan sampaikan mengenai ujian akhir. Nah, seperti yang Anda tahu, ujian akhir itu nanti Anda harus mengumpulkan laporan. Nah, jadi kalau laporan yang Anda buat selama ini itu masih ada kekurangan, masih ada revisi yang perlu Anda lakukan, silakan dilakukan. Dan nanti juga di dalam laporan itu ada bagian yang mestinya belum dibuat, yaitu rencana implementasi sesuai dengan topik bahasan yang ke-13, ya, implementasi. Jadi nanti rencana implementasi itu harus ada rencana untuk training misalnya, untuk melatih user, itu strateginya bagaimana. Kemudian strategi konversinya bagaimana, perangkat yang dibutuhkan dan lain sebagainya, itu harus dicantumkan. Ya. Nah, tujuan dari laporan akhir itu adalah untuk menyerahkan sistem yang sudah jadi kepada pengguna atau klien lah gitu ya, daripada orang yang memesan sistem tersebut, sehingga nanti ketika sudah diterima, dianggap selesai, maka proyek bisa ditutup untuk kemudian sistem akan masuk ke fase operasional dan maintenance yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi itu ya, tujuan laporan akhir itu adalah untuk serah terima dan menutup proyek. Nah, jadi itu yang diharapkan. Nah, nanti silakan dilihat
kapan jadwal ujiannya, Anda silakan situs kuliah tempat pengumpulan itu akan saya buka 24 jam sebelum jadwal ujian. Jadi misalnya jadwal ujiannya itu besok jam 10.30, maka situs kuliah sudah bisa mulai mengumpulkan. Saya buka itu hari ini 10.30. Ya. Dan ditutup sesuai jadwal ujian. Jadi total nanti Anda akan punya waktu 26 jam kira-kira ya untuk mengumpulkan. Satu kelompok cukup satu saja yang dikumpulkan. Saya tidak batasi jumlah file maupun ukuran, tetapi situs kuliah secara umum itu punya batas berapa ukuran file yang bisa diterima oleh server, dan itu di luar kendali saya. Itu ada di KSI. Nah, maka jika nanti ada kesulitan dalam mengunggah file, silahkan satu, ukurannya dikurangi, dua, atau filenya dipecah menjadi beberapa, gitu ya. Oke, lalu pastikan juga ini tidak terjadi pada Anda di ujian tengah semester, saya lihat, tetapi ini terjadi pada kelas saya yang lain. Mahasiswa satu kelompok itu sudah mengumpulkan, ya, tetapi filenya tidak ada. Jadi kalau dilihat pada submission, itu mengumpulkan, tapi filenya tidak ada. Jadi ternyata kelompok yang bersangkutan itu gagal di dalam mengunggah file jawaban mereka. Ya, itu ekuivalen dengan Anda duduk di ruang ujian, sudah tanda tangan presensi, tapi lembar jawabannya nggak ada. Itu ya. Jadi ya tidak bisa saya nilai, gitu kan. Nah, pastikan gitu ya bahwa semua file yang ingin Anda unggah sudah diunggah, ya, sehingga nanti bisa saya nilai. Ya. Itu untuk ujian akhir semester. Lalu nanti nilai akan saya umumkan. Nah, sebentar sebelum sampai ke sana, saya mungkin tidak, seperti saya katakan, saya mungkin tidak bisa membantu jika ada kesulitan teknis karena saya akan berada di luar kota dan mungkin tidak punya koneksi internet yang bagus, ya. Ini kepastiannya baru nanti akhir pekan ini bisa saya dapatkan. Tapi kalau itu terjadi, ya kalau ada kesulitan teknis nanti akan saya tangani satu persatu. Ya. Kalau misalnya situs kuliah tiba-tiba down total, ya sudah, nanti kita cari alternatif lainnya. Oke, dan sehubungan dengan penerapan kurikulum MPKM yang baru semester depan, maka masa pelaporan nilai itu juga dipersingkat oleh fakultas. Ya. Biasanya saya memberikan waktu beberapa hari dari draft nilai akhir itu saya umumkan untuk protes, gitu kan, atau mengajukan keberatan atau klarifikasi. Namun karena waktunya cukup mepet, gitu ya, fakultas memberikan batas waktu yang cukup singkat, maka nanti waktu untuk mengajukan keberatan dan lain sebagainya juga terpaksa saya persingkat. Ya. Ini karena fakultas ingin mempersiapkan besok Anda memasuki kurikulum baru. Ya. Kalau Anda lihat ini konversinya itu adalah konversi direct, kalau langsung ya, tidak paralel. Biasanya kan paralel. Jadi kurikulum lama jalan, kurikulum baru juga jalan, gitu kan. Mahasiswa semester akhir diberi kesempatan biasanya 2 tahun untuk menyelesaikan kurikulum lama. Mahasiswa baru langsung pakai kurikulum baru, gitu ya. Tapi kali ini tidak, karena sebetulnya sudah terlambat. Harusnya kurikulum sudah diterapkan 2 tahun yang lalu, gitu ya. Tapi karena berbagai kendala baru bisa diterapkan sekarang. Jadi tidak ada masa peralihan langsung. Okay? Maka dengan itu waktu pengumumannya juga menjadi sangat singkat. Ya, nah, ini yang nanti mungkin waktu untuk protesnya hanya bisa 2 hari. Ya, maka begitu nilai keluar langsung cermati, draft nilai keluar langsung dicermati.
Anda punya waktu 48 jam untuk mengajukan keberatan, klarifikasi, dan lain sebagainya. Jika tidak ada, ya setelah 48 jam akan saya masukkan ke sistem pelaporan, dan itu menjadi permanen. Ya. Lalu juga, mungkin sudah saya sampaikan di awal semester, tidak ada remedi. Kenapa? Anda sudah saya beri kesempatan untuk mengerjakan sebaik-baiknya, berkelompok, waktunya longgar, gitu ya, untuk semua tugas dan ujian. Dan remedi seperti apa yang bisa memperbaiki hasil yang kurang baik selama 1 semester, itu sangat sulit saya lihat ya. Tidak bisa hasil kerja 1 semester kalau hanya diperbaiki dalam waktu 1 kali ujian, itu tidak mungkin. Maka ya menurut saya remedi tidak ada nilai tambahnya, maka saya tidak ada remedi. Itu ya. Jadi nilai nanti yang sudah diumumkan itulah nilai final. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kalian semua mengenai ujian akhir dan penilaian? Oh ya, untuk persensi, kalau masih ada yang merasa persensinya tidak tepat, bisa segera menghubungi saya dengan memberikan bukti ya. Saya memberikan persensi itu berdasarkan apa yang tersedia pada Microsoft Teams. Dan juga pada persensi asinkronus itu ya, tugas. Kalau di situ tidak ada, di catatan Microsoft Teams tidak ada, ya sudah, nggak ada berarti. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke materi kita hari ini. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, pemeliharaan sistem informasi. Nah, dalam organisasi besar, ya, fungsi sistem informasi atau fungsi teknologi informasi itu dibagi menjadi 2. Ya. Yang Anda sudah pelajari selama 1 semester ini, dan beberapa kali di mata kuliah yang lain, itu adalah bagian yang bernama IT development. Jadi pengembangan. Nah, kalau Anda ingat di SIA dulu, mungkin ya sudah cukup lama untuk Anda, ya, tapi ini perlu diingat. Di dalam lingkungan sistem informasi berbasis komputer, pemisahan tugas dan wewenang itu tidak pada pencatatan transaksi, otorisasi, maupun penyimpanan aset. Tetapi pada yang membuat harus terpisah dari yang mengelola dan harus terpisah dari yang menggunakan. Nah, pemisahan development ini merupakan perwujudan dari pemisahan tugas dan wewenang tersebut. Jadi nanti akan ada divisi yang namanya IT development atau bagian IT, ya, pengembangan teknologi informasi. Ini yang tugasnya membuat sistem baru, ya, menganalisis, merancang sistem baru dan sebagainya. Kemudian ada bagian lain yang bernama IT operation. Ini yang menjalankan dan mengelola sistem yang sudah jadi. Ya. Lalu tentunya ada user yang menggunakan. Nah, ini harus terpisah. Ya. Ketika saya dulu di photographer.net, itu yang terjadi. Saya adalah manajer IT development. Setelah selesai aplikasinya, saya serahkan kepada IT operation manager. Ya. Dan dia yang kemudian melakukan instalasi, setup, dan istilahnya deployment. Ya, ini. Nah, sehingga dunia IT itu sebetulnya tidak selalu identik dengan development, tidak selalu identik dengan programming, tidak selalu identik dengan coding, itu tidak. Ya. Ada sisi lain, operation. Saya kenal banyak anak-anak akuntansi, manajemen, maupun dari fakultas-fakultas lain yang terjun ke IT operation. Tugas mereka itu ya menjaga supaya sistem yang berjalan ini lancar jalannya, sesuai dengan yang diharapkan.
Ya. Nanti kalau ada update, mereka juga yang akan melakukan update. Ada pergantian hardware, mereka yang melakukan pergantian hardware, gitu ya. Jadi perawatan ini juga mereka yang akan melakukan. Ya, mereka yang bertanggung jawab terhadap operasional dan perawatan sistem. Nah, dalam dunia modern, dunia IT modern, ini yang disebut, kalau Anda pernah mendengar, ya, ada DevOps. Dev itu singkatan dari development, Ops itu operation. Bagaimana supaya operation dan development ini bisa berjalan mulus. Jadi begitu sistem yang di-develop atau dikembangkan oleh IT development ini sudah siap, langsung secara otomatis ditransfer ke operation, operation akan mempersiapkan, menginstal dan lain sebagainya, dan di-deploy, istilahnya, diluncurkan untuk digunakan. Oke, nah mari kita lihat sisi operation dan maintenance tersebut. Ya, jadi ini ada di sini maintenance itu. Umur sistem itu paling lama akan ada di sini. Mungkin sistem baru itu dikembangkan 1 tahun misalnya. Nah, nanti dia berada pada tahapan operation and maintenance ini bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, bahkan saya tahu ada banyak sistem yang di perusahaan-perusahaan besar itu yang dikembangkan dari tahun 60-an, 70-an ya, sampai sekarang masih dipakai. Kenapa kok masih dipakai? Karena mereka masih berguna, masih memenuhi kebutuhan, dan tidak perlu diganti. Ada giumnya ya, kalau dalam dunia bisnis dan teknik itu, kalau nggak rusak, jangan diperbaiki. Ya. If it ain't broken, don't fix it. Ya. Contohnya apa? Saya pernah melihat sistem penggajian yang berasal dari tahun 70-an. Berarti waktu itu sudah 40-50 tahun. Gitu ya. Nah, penggajian itu kan sederhana sebetulnya. Ya, kalau Anda lihat, penggajian itu kan ada gaji pokok, ditambah berbagai tunjangan, dikurangi berbagai potongan. Ya, rumusnya itu. Ya. Hanya nanti mungkin ragam gaji pokoknya berbeda-beda, ragam tunjangan atau insentifnya berbeda-beda, ragam potongannya juga berbeda-beda. Tapi semua tetap prinsipnya sama. Sehingga secara matematika itu tidak banyak berubah. Ya, rumusnya sama. Gaji pokok, tambah tunjangan, kurangi potongan. Selesai. Ya. Dan secara fundamental memang tidak ada yang berbeda dalam sistem penggajian tersebut. Sehingga software dari tahun 70-an pun masih bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan rata-rata penggajian itu kan sebesar apapun perusahaannya tidak akan mencapai miliaran misalnya. Dan karena penggajian itu juga biasanya berlangsung secara batch, ya kan? Sebulan sekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sehingga sistem lama pun ya masih bisa berjalan selama dia bisa di-maintain dengan baik. Oke, kita lihat sekarang. Jadi kalau kita lihat maintenance itu sebetulnya mirip dengan pengembangan sistem, tapi dalam skala yang lebih kecil. Ya. Jadi itu sebenarnya ada ini semua, ya, tapi skalanya lebih kecil di dalam sini, di dalam maintenance. Nah, aktivitasnya ada 4 ini. Ya. Mendapatkan permintaan untuk maintenance, apapun itu, mengubah permintaan ini menjadi perubahan di dalam sistem, ya, mendesain perubahan tersebut dan mengimplementasikan perubahan. Oke, ini contoh dokumennya itu ya. Nah, jadi sebetulnya ini SDLC mini di dalam maintenance itu, ya, planning, analysis, design, implementation itu semua dalam rangka untuk mengubah sistem secara kecil. Ya, hasilnya apa? Hasilnya nanti sistemnya itu diupdate. Sebagai contoh, ya, misalnya sistemnya tidak bisa mencetak pada printer tertentu. Ya, ya, maka bagaimana caranya supaya bisa? Sistemnya tadinya tidak, atau yang sekarang modern, dulu outputnya berupa tercetak di printer, gitu ya. Sekarang dibuat bagaimana kalau outputnya itu bisa dalam bentuk PDF, langsung dikirim kepada yang membutuhkan laporan itu on the fly, misalnya seperti itu.
Atau dulu pernah itu, ya, semua bank mengimplementasikan ketika BI mewajibkan, waktu itu belum ada OJK ya, BI mewajibkan semua kartu ATM itu PIN-nya diubah dari 4 digit ke 6 digit. Nah ini kan kalau kita lihat pada sistem perbankan, perubahan ini adalah pada besarnya PIN yang tadinya 4 digit menjadi 6 digit dan bagaimana verifikasi PIN ini terjadi. Ya, dan bagaimana tentunya perubahan PIN itu ya tidak terlalu besar sebetulnya, hanya karena melibatkan banyak orang. Nah, yang namanya maintenance atau pemeliharaan itu ada dua, ya, yaitu memperbaiki kalau ada error atau kerusakan, ataupun meningkatkan, menambah fungsionalitas. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai corrective maintenance, ini memperbaiki kalau ada error atau kesalahan di dalam desain. Misalnya, ini setiap kali nyetak sampai halaman ke 100 misalnya, crash, gitu ya. Atau setiap kali memasukkan data lebih dari 1000 baris, crash. Nah, ini bisa diperbaiki. Nah, ini corrective maintenance. Lalu adaptive maintenance ini merujuk kepada perubahan untuk meningkatkan fungsionalitas, untuk menghadapi perubahan di dalam lingkungan usaha ataupun adanya teknologi baru. Misalnya tadinya dicetak, sekarang jadi PDF. Bisa nggak itu ditambahkan fungsionalitas tersebut? Oke, bisa juga kemudian kepada perfective maintenance, ini merujuk kepada menambah fitur baru atau memperbaiki kinerja, ya, tadi supaya dipercepat, gitu ya. Tadinya mungkin butuh 5 detik untuk menampilkan hasil, sekarang bisa 3 detik, gitu ya. Maupun preventive maintenance, ini adalah mencegah terjadinya masalah di masa depan. Ini contohnya apa? Contohnya update dari aplikasi-aplikasi yang dipakai. Misalnya sistem kita berjalan di Windows-nya ada update, ya itu diupdate. Ya. Kita pakai misalnya MySQL untuk database, ya diupdate versi yang lebih baru, dan seterusnya. Nah, hanya kalau update dari aplikasi pihak ketiga itu harus hati-hati. Karena bisa jadi sistem yang kita buat, kita jalankan itu tidak kompatibel. Maka tugasnya bagian operation itu memastikan update-update itu kompatibel dengan sistem yang lama. Jangan sampai update baru malah menimbulkan masalah. Update baru itu memperbaiki kinerja, meningkatkan fungsionalitas, dan menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah baru. Ya. Ya. Jadi ini lebih dari 50%, ya mungkin sekitar 75% itu maintenance tipenya korektif. Lalu nanti ada preventif, perfektif, dan adaptif. Nah, jika sistem informasi yang dikembangkan itu kualitasnya buruk, maka Anda bisa bayangkan beban korektifnya seberapa besar. Ya, ada di sini. Demikian juga hal-hal yang sederhana, misalnya dokumentasi sistemnya tidak baik, maka korektif ini juga akan setengah mati. Saya pernah mengalami dulu ada satu sistem itu yang sering kali crash kalau menerima input tertentu. Ya. Itu nyarinya setengah mati karena ada jutaan baris kode, gitu kan. Dan programmernya itu tidak memberitahu modul yang untuk input data itu ada di mana. Ini harus dicari satu persatu, baris per baris dicermati. Gitu. Itu butuh waktu seminggu lebih waktu itu, dilakukan oleh 3 orang. Setelah ketemu ya baru bisa diperbaiki. Nah ini, jadi ini yang disebut sebagai technical debt atau utang teknik. Artinya apa? Kalau pengembangannya buruk, kualitas sistemnya buruk, nanti yang menderita bagian operation. Gitu ya. Oke. Nah, biaya untuk maintenance itu antara 60-80%. Ya. Ini terutama untuk perawatan sistem-sistem yang sudah tua. Beberapa tahun yang lalu, ketika Microsoft memutuskan tidak lagi mensupport Windows XP, ya, semua dimatikan.
Angkatan Laut Amerika Serikat tuh bayar Microsoft beberapa puluh juta dolar. Supaya apa? Khusus menyediakan support maintenance bagi Windows XP. Nah, kenapa? Karena banyak sekali komputer-komputer milik Angkatan Laut Amerika Serikat, terutama yang ada di kapal-kapal perangnya, itu masih pakai Windows XP. Dan itu tidak bisa langsung di-upgrade. Ya. Karena sifat komputer-komputer yang ada di kapal perang itu sifatnya rahasia, ya nggak bisa update itu seperti kita langsung download update-nya itu nggak bisa. Itu harus dibawa ke pelabuhan, nanti di pelabuhan bahkan masuk dock dilakukan maintenance, komputernya dibongkar, diganti. Gitu ya. Nah, dan tidak mungkin semua kapal perang Amerika Serikat dipanggil masuk ke pelabuhan untuk dilakukan upgrade Windows XP. Itu harus pelan-pelan. Maka Microsoft dibayar beberapa puluh juta dolar untuk terus mensupport maintenance dari Windows XP. Nah, ini masuk ke dalam anggaran 60-80% ini untuk maintenance. Jadi bisa dibayangkan ya, mahal maintenance itu. Hanya saja karena memang dibandingkan pengembangan sistem, maintenance itu bisa kelihatan murah karena apa? Umurnya panjang, tapi total biayanya dia 60-80%. Ya. Nih. Jadi nanti jika biayanya itu sudah terlalu mahal di sini, yang garis putus-putus ini, dibandingkan pengembangan sistem baru, maka itu ini titik temunya itu ada di sini. Maka sudah waktunya sistem yang lama ini diganti dengan sistem yang baru. Karena sistem baru akan jauh lebih murah. Ini yang tadi saya ceritakan, maintainability. Kemudahan satu software itu dipahami, dikoreksi, diadaptasi, dan ditingkatkan kemampuannya. Ya. Yang disebut sebagai maintainability. Semakin bagus kualitas software, maintainability-nya itu semakin bagus juga. Ya. Nih. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi maintainability ini? Satu, latent defects. Ini adalah error yang tidak diketahui setelah instalasi. Ini banyak terjadi. Ya. Terutama kalau Anda misalnya kemarin beberapa orang ya ketika upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 itu ada banyak yang mengatakan ada banyak masalah ya, kompatibilitas dengan beberapa perangkat tertentu. Ya, saya ingat dulu ketika pindah ya upgrade dari Windows XP ke Windows Vista, itu yang jelas beberapa printer dan scanner tidak bisa digunakan zaman itu ya. Yang saya alami pindah dari Windows XP ke Windows Vista itu adalah dengan komputer spek terbaru sekalipun, Windows XP dan Vista itu terasa perbedaannya pada kinerja. Vista lebih lambat. Nah, kalau kemarin dari 10 ke 11 saya merasakan ya, 11 itu lebih cepat sedikit. Jadi melakukan apapun itu sedikit lebih cepat daripada 10. Tapi itu saya gitu ya, dan orang lain mungkin berbeda. Jumlah customer-nya, siapa yang menggunakan. Semakin banyak penggunanya, itu semakin besar ongkos untuk maintenance-nya. Seperti Angkatan Laut Amerika Serikat tadi. Ya. Kualitas dokumentasi, semakin lengkap dokumentasinya, semakin mudah melakukan maintenance. Kenapa begitu? Error di satu fungsi. Kita bisa melihat fungsi itu ada di mana di dalam source code-nya. Ya, dan itu bisa diperbaiki. Lalu kualitas dari personel untuk maintenance. Ini ya, semakin bagus ya tentunya, semakin baik. Alatnya, nah ini untuk dokumentasi maupun perawatan ya, dan program yang terstruktur. Semakin bagus struktur programnya, semakin mudah perawatannya. Kenapa? Kita mudah mencari itu ada di mana. Ya. Nih, ya. Jadi bisa dilihat semakin bagus kualitas dokumentasinya, perawatannya itu akan semakin mudah dan biayanya semakin turun. Tapi semakin buruk, ya akan semakin ini. Ini hasil penelitian ya. Jadi ini data dari prakteknya itu seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita mengelola personel? Seperti saya bilang, secara akuntansi untuk pengendalian itu yang membuat, yang memelihara dan yang menggunakan atau yang mengoperasikan gitu, yang memelihara itu harus terpisah. Ya. Nah, sekarang masalahnya apakah support itu
atau maintenance ini dipusatkan di satu departemen atau disebar ke berbagai departemen. Jadi tiap-tiap orang akan punya. Nah, di Atmajaya itu menggunakan yang terakhir. Ya. Tiap-tiap fakultas itu punya yang namanya UPTF, Unit Pelaksana Teknis Fakultas Sistem Informasi. Di tempat kita ada 2 orang, ya, Pak Budi Nuryana dan Pak Arief. Ya. Kedua orang ini yang bertanggung jawab untuk melakukan maintenance dan support untuk fungsi IT. Kalau fungsi utama IT di universitas dipegang oleh KSI, gitu. Ya. Nah, KSI sendiri terbatas jumlahnya, gitu kan? Maka tiap-tiap fakultas punya UPTF untuk menangani IT, dan mereka itu koordinasinya ada di KSI, tapi mereka tercatat sebagai karyawan di fakultas. Gitu ya. Ini tadi ya pemisahannya. Nah, sekarang standar kinerjanya untuk bagian maintenance apa? Ini ada beberapa KPI gitu ya. Yang pertama adalah mean time between failures. Ini adalah berapa lama waktu antara 2 kegagalan. Semakin besar MTBF-nya berarti semakin bagus. Artinya begini. Oh, ini komputer saya crash gitu kan. Oke, diperbaiki. Tapi 3 hari kemudian crash lagi. Berarti MTBF-nya berapa? 3 hari. Kira-kira seperti itu. Nah, semakin besar MTBF, ya, untuk kesalahan yang sama ya, bukan untuk masalah itu berarti semakin bagus pemeliharaan. Nah, kalau komputer saya crash, diperbaiki dan setelah itu tidak pernah crash lagi, itu bagus, berarti pemeliharaannya baik. Ya, tapi kalau crash, diperbaiki, baru saja yang memperbaiki pergi, crash lagi, lah itu berarti buruk. Ya, ini, jadi MTBF, mean time between failure. Ya, kemudian ada, kemudian ada time between each failure. Ya, ini dan tipe-tipenya. Kalau kerusakannya berbeda-beda lah itu lain lagi. Gitu ya. Nah, mestinya memang kemudian ini yang harus dilihat itu akar permasalahannya apa dari suatu masalah. Saya pernah menghadapi di FN itu salah satu servernya itu sering tiba-tiba freeze, hang, gitu ya, crash. Ya. Perbaiki crash lagi, perbaiki crash lagi. Ya. Dan sampai kemudian, oh ini mungkin hard disknya rusak. Nah, padahal itu servernya ada di Jakarta, berarti harus bayar orang untuk ke Jakarta, masuk ke data center di gedung Cyber 2 ya. Cyber 1 di Jakarta, masuk ke sana, memperbaiki. Setelah diperbaiki, bulan berikutnya crash lagi. Gitu ya. Padahal sudah diganti hard disk baru. Gitu ya. Crash lagi pada hard disk yang berbeda. Servernya itu punya 10 hard disk waktu itu. Akhirnya dicoba satu upaya yang lain, yaitu apa? Websitenya dimatikan dulu. Semua website lalu semua server dicek. Ya, termasuk listrik. Nah, baru ketahuan bahwa ternyata power supply dari servernya itu tidak kuat. Ya, jadi dia tidak bisa memasok listrik kepada semua hard disk, dan juga pada waktu itu ada DVD-ROM-nya untuk instalasinya, diputuskan DVD-ROM-nya dicabut, ya, tidak dipakai. Nah, setelah itu masalah selesai. Nah, ini jadi mendiagnosis masalah apa yang terjadi ini, apa yang menjadi penyebab itu juga penting. Oke. Nah, jadi MTBF itu harusnya makin lama makin panjang, ya, karena apa? Semua permasalahan yang harusnya ada itu sudah dibereskan. Oke, nah request untuk maintenance, permintaan maintenance itu juga banyak macam-macam. Mulai dari sekedar, saya nggak bisa connect ke WiFi, saya lupa password. Ini kok situs kuliah nggak bisa dipakai, ya kok situs kuliah kok hang dan seterusnya, gitu ya. Ini banyak. Nah ini maka sama seperti di berbagai kasus dalam dunia usaha ya, permintaan banyak, sumber daya terbatas, maka perlu ada prioritas. Ya, biasanya untuk request maintenance ini masuk dalam ada namanya tiket. Kalau Anda pernah mengajukan support ke KSI, ya, itu ada tiket sistem. Jadi Anda masukkan permintaan support, ya, apa nanti akan segera dibantu. Tentunya sesuai prioritas. Kalau misalnya, websitenya Atmajaya situs kuliah
crash gitu, nah itu pasti dapat prioritas nomor 1. Tapi kalau misalnya, oh Pak Samiaji lupa password, nah itu nanti-nantilah gitu ya. Kalau ada yang lebih penting, maka saya lupa password itu akan masuk ke prioritas yang lebih bawah. Ini, nah ini contohnya. Bagaimana? Ini salah satu ya untuk membuat prioritas. Ya, tipenya apa? Korektif. Nah ini segera menjadi prioritas. Karena apa? Berarti ada sesuatu yang salah. Tipenya yang lain. Adaptif. Oh ini masuk prioritas kedua. Kalau hanya peningkatan itu nanti masuk prioritas ketiga. Itu. Oke. Nah, lalu dari waktu ke waktu, satu sistem itu pasti ada banyak update, ada banyak versi, ada banyak perubahan yang terjadi. Maka kita perlu tahu versi dan konfigurasi yang paling stabil itu yang mana. Jadi misalnya, sebagai contoh begini, Microsoft itu setiap hari Rabu kedua dalam setiap bulan itu rutin mengeluarkan update. Nah, saya biasanya untuk laptop saya itu saya buat satu. Saya akan buat satu backup. Jadi setelah selesai saya install semua stabil, itu saya buat backup. Itu yang disebut sebagai baseline module. Nah, semua laptop saya install, semua drivernya, semua aplikasi yang saya butuhkan, itu saya buat backup. Itu baseline module. Kemudian dengan berjalannya waktu, setiap hari Rabu, Microsoft akan mengeluarkan update. Update Rabu, Januari misalnya, dan update Februari, Maret, April. Sekarang bulan apa? Bulan Juni ya, kemarin sudah. Update yang bulan Juni sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, ternyata update bulan Juni ini menyebabkan banyak masalah. Komputer saya sering crash, banyak program yang tidak jalan. Ya. Maka kemudian yang terbaik adalah apa? Update yang sudah terinstall paling akhir itu dikembalikan ke tahapan yang sebelumnya. Itu apa yang paling stabil sebelum Juni? Mei. Maka update Juni saya uninstall. Ya. Nah, biasanya kalau saya pakai versi yang stabil paling terakhir sebelum update itu menyelesaikan masalah. Jadi kalau update Juni itu menyebabkan masalah, ya sudah, yang update Juni saya uninstall. Itu bisa sebagian besar ya, bisa dikatakan lebih dari 60% akan menyelesaikan masalah. Tapi jika update Juni itu ikut merubah update Mei dan seterusnya, rusak semua kan. Sehingga ketika di uninstall update Juni tetap sistemnya crash, nah, saya berarti kembali ke baseline modules yang Januari saya install dan saya backup, saya kembalikan ke sana. Nanti baru pelan-pelan saya update lagi sampai Mei, nanti Juninya nunggu sampai stabil. Nah ini harus ada yang ngurusi kayak gini. Ya harus ada yang tahu, oh versi berapa software yang terinstall. Yang paling baru update-nya mana. Ini harus ada yang ngurus. Ini yang disebut sebagai sistem librarian. Ya. Dan ini satu profesi juga. Gitu ya. Jadi dia tahu, oh ini versi yang ini keluar kapan. Dia juga punya catatan, ini itu menimbulkan masalah apa. Gitu ya. Oke, nah di masa depan itu pengembangan sistem itu akan lebih banyak otomatis. Gitu ya. Ya, otomatisnya itu ini kalau tradisional itu lebih banyak waktunya coding dan testing. Ya, coding, testing gitu kan. Nah, kalau nanti itu akan menggunakan yang disebut sebagai CI/CD. Ya. Continuous improvement, continuous deployment. Jadi begitu selesai, kalau secara tradisional ya, begitu saya selesai, ini filenya saya serahkan ke bagian IT operation, waktu itu IT operation yang akan menginstal, tapi sekarang tidak, itu sekarang dilakukan secara otomatis ya, dengan menggunakan alat yang CI/CD, jadi software-nya khusus ya. Continuous improvement itu berarti software aplikasinya diperbaiki terus-menerus, continuous deployment begitu selesai diperbaiki, yakin stabil, berikan secara otomatis gitu ya. Jadi tidak lagi serah-serahan flash disk gitu. Oke. Nah, ini salah satu alatnya ya, NetBeans. Lalu, nah kalau website, khusus website, ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Website itu harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seterusnya. Ya. Bahkan standar sistem berbasis web itu kalau kita pakai, itu mungkin setahun hanya boleh mati sekitar 4 menit. Ya. Ini.
Jadi kalau ada perubahan, ada perawatan tuh nggak boleh membuat websitenya mati. Tapi kalau seperti saya dulu ya sudah websitenya di stop dulu, ditutup gitu ya. Pasang tulisan under maintenance gitu ya. Tapi pada umumnya itu nggak boleh terjadi. Dan kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan modern, Facebook, Netflix, Twitter, Google, ya, apalagi Spotify itu kan jarang sekali mereka itu pasang tulisan sedang dalam perawatan, itu nggak ada. Tahu-taunya apa? Oh, nggak bisa diakses. Itu pun perusahaan sebesar Facebook dan lain sebagainya itu, Google juga ya, itu kalau mereka tidak bisa diakses itu biasanya hanya pada daerah tertentu. Oh, hanya di Eropa Barat saja. Oh, hanya di Amerika Utara saja. Tapi di Asia dan ini lancar. Gitu ya. Jadi memang berbeda. Gitu ya. Oke. Lalu yang tidak kalah penting itu adalah registrasi pada search engine. Nah, ini mungkin Anda pernah mendengar ada SEO, ya, Search Engine Optimization, ya, segala macam strateginya yang di luar kemampuan saya untuk bisa menjelaskan. Lalu tidak kalah penting itu adalah domain name. Ya, kalau Anda punya domain yang bagus, ya itu registrasinya harus dibayar sebelum habis. Kalau enggak nanti disamber orang. Ya, kan? Dulu pernah itu, ya, tahun berapa ya? 2001 itu PT Telkom, domainnya PT Telkom itu lupa diperpanjang. Ya, telkom.net waktu itu namanya. Ya. Kalau sekarang kan sudah Telkom.id. Lupa diperpanjang. Wah, semua layanan Telkom mati pada waktu itu. Termasuk emailnya Telkom, waktu Telkom.net. Gitu ya. Telkom.net itu mati. Celakanya waktu akan diperpanjang, untuk pendaftaran domain tersebut, kartu kreditnya pegawai Telkom pada tidak diterima. Nggak tahu kenapa waktu itu kartu-kartu kredit dari Indonesia diblokir, yang tidak diterima oleh penyedia jasa internasional. Nah, dampaknya kemudian, ya nggak bisa diperpanjang sampai 2 hari, hanya bisa diatasi dengan cara pinjam kartu kredit pegawai Telkom yang sedang kuliah di luar negeri. Ya, dia kan di sana punya kartu kredit dari luar negeri itu ya, itu yang dipakai untuk memperpanjang dan di reimburse. Nah, ini hati-hati ya. Apalagi kalau kalian punya domain yang bagus, ya, nah itu siap-siap disikat orang gitu ya, kalau lupa memperpanjang. Oke. Oke, itu untuk maintenance. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pesan saya terakhir sebelum kita mengakhiri kuliah ini ya, Anda mungkin tidak akan berkarir di dalam bidang pengembangan sistem, gitu ya. Tapi yang bisa Anda bawa ke dalam proses ini adalah pengetahuan Anda sebagai orang akuntansi, ya. Dan yang penting itu dipegang adalah satu, manfaat itu harus lebih besar daripada biaya. Ya, jadi kalau manfaatnya itu lebih kecil dari biaya, ya, sebaiknya tidak usah. Dan orang IT itu sering sekali melupakan asas biaya manfaat ini. Mereka sering sekali mengusulkan satu proyek pengembangan sistem itu karena apa? Ya karena itu menurut mereka bagus. Tapi apakah yang bagus itu secara ekonomis misalnya ya bisa dipertanggungjawabkan? Ya, belum lagi nanti kelayakan yang lain, legalitas dan lain sebagainya. Tuh. Yang kedua, Anda tahu bagaimana proses pengembangan sistem itu berjalan dan apa saja yang harus dilakukan, siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Sehingga Anda bisa ikut memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan itu terlibat, suaranya didengar, dan sistemnya itu bisa mewakili apa yang dibutuhkan oleh masing-masing. Ya. Oke, itu saja dari saya. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas ini meskipun masih online ya selama 1 semester. Selamat belajar dan selamat menempuh ujian akhir. Semoga nanti kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, pada situasi yang berbeda. Maksud saya jangan ngulang kelas ini lagi. Ya. Harapannya begitu. Oke, selamat pagi dan semoga sukses.
Selamat pagi, Selamat Pak. Terima pagi, Pak. kasih.